Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di acara RDK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan yang selalu kita rindukan syafaatnya di yaumil kiamat. Masih bersama saya Yustri dan Ibu Erna Wati SPD. Ya, kita topiknya hari ini adalah surat Anas. Ya, silakan dilanjutkan Ibu. Terima kasih Yustri. Selamat pagi Yustri. Ya, pagi. Di sini Bu Erna akan menyampaikan tentang surat An-Nas dan maknanya. Nah, apakah ada yang tahu arti dari surat An-Nas? Pasti beberapa anak juga sudah tahu ya. Artinya adalah manusia ya. Surat An-Nas ini adalah surat penutup di Al-Quran. Dan surat An-Nas ini terdiri dari 1 hingga 6 ayat. Sebelum kita membahas tentang arti dan makna dari surat An-Nas, kita bisa tadarus bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, setelah kita tadarus bersama, membaca surat An-Nas bersama-sama, kita bisa mengartikan dari ayat 1 hingga 6 satu persatu ya. Yang pertama, ayat 1 itu adalah Qul a'udzu birabbin nas. Artinya bahwa katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa seluruh umat muslim, seluruh umat Islam itu memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah, yaitu Tuhan kita. Nah, yang sudah menciptakan, menjaga kehidupan kita seperti itu ya. Kemudian ayat yang kedua yaitu Malikin nas. Artinya adalah raja manusia. Allah itu adalah raja manusia yang memiliki dan mengatur kehidupan umatnya. Dan barang siapa yang mematuhi atau patuh dengan perintahnya, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu untuk ayat yang ketiga yaitu ilahin nas. Artinya sembahan manusia. Nah, di sini bisa kita jelaskan bahwa dalam ayat ini dia atau Allah itu adalah raja manusia. Dia adalah Tuhan segala sesuatu yang kita sembah. Tetapi di lain pihak mungkin ada manusia yang membuat kesalahan dan kekeliruan. Tapi kita menyembahnya hanya kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Artinya dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Dari ayat 4 ini kita bisa memahami bahwa Allah lah yang memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah ya, dari
kejahatan atau bisikan setan yang mengganggu manusia. Bisikan setan atau godaan dari setan itu bisa kalah ketika kita punya iman yang kuat, ketika ibadah kita kuat, ketika kita mampu melaksanakan perintah dari Allah. Nah, apabila ada teman kita yang menggoda, tentunya kita harus bisa menyikapi dengan iman kita yang kuat atau ibadah kita yang kuat. Dari situ kita mampu nih menjauhkan diri dari godaan setan. Seperti itu. Selanjutnya ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dilanjutkan dengan ayat yang keenam atau ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Artinya dari golongan jin dan manusia. Nah, pada ayat kelima dan keenam ini Allah menerangkan bahwa godaan itu adalah bisikan dari setan kepada manusia yang mungkin datangnya dari jin atau dari manusia. Nah, begitu untuk arti dari surat An-Nas, mulai dari ayat 1 hingga 6. Lalu selanjutnya Bu Irna akan menyampaikan tentang makna dari surat An-Nas itu. Ya, kalau tadi artinya dan penjelasannya, kemudian kita akan mengetahui makna dari surat An-Nas. Ya, surat An-Nas itu mempunyai makna bahwa kita sebagai umatnya harus atau memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah. Bentar Ibu. Ya. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan berbincang, kita Baik pemirsa, kembali lagi di acara RDK Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, baik Ibu, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Yustri atas waktu yang telah diberikan. Ya, Bu Irna akan melanjutkan tentang makna dari surat An-Nas. Ya, kalau tadi Bu Irna sudah menjelaskan arti dan penjelasannya dari ayat 1 hingga 6. Di sini Bu Irna akan menyampaikan tentang makna dari surat An-Nas. Ya, surat An-Nas itu mempunyai makna bahwa Allah lah yang memberi petunjuk kepada umatnya untuk memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah, ya, supaya kita dijauhkan dari godaan setan yang menghasut diri kita agar kita berbuat kesalahan atau kekeliruan seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu tentang keutamaan surat An-Nas. Ya, yang pertama adalah kita dijauhkan dari guna-guna dan sihir. Ya, dengan membaca surat An-Nas kita dijauhkan dari sihir atau guna-guna. Kemudian yang kedua yaitu melindungi diri dari godaan setan, jin dan manusia. Ketika kita memperbanyak membaca surat An-Nas, godaan setan, jin dan manusia itu juga bisa jauh dari diri kita. Yang ketiga yaitu mendatangkan kenyamanan saat kita tidur. Ya, jadi sebelum kita tidur itu biasanya kan kita membaca doa sebelum tidur. Nah, bisa ditambah dengan membaca surat An-Nas sebanyak 3 kali. Dengan begitu kita berharap tidurnya kita akan berkualitas, tidurnya nyenyak, nyaman, aman dan tidak terbangun-bangun. Ya. Kemudian yang keempat yaitu mencegah diri dari penyakit. Penyakit ini bisa seperti penyakit ain, ya, seperti cita yang berlebihan atau mungkin muncul rasa iri, dengki, sombong. Nah, atau mungkin juga bisa
menimbulkan perasaan yang ingin mencelakai orang lain. Jadi dengan membaca surat An-Nas kita bisa dijauhkan dari penyakit ain. Tuh. Lalu yang kelima yaitu mencegah diri dari kemunafikan. Kemunafikan itu adalah perkataan yang tidak sesuai dengan tindakannya, atau berpura-pura, atau menipu. Nah, seperti itu. Mungkin kita berpura-pura beribadah dengan khusyuk, dengan rajin, tapi hatinya atau tindakannya itu tidak sesuai, seperti itu. Nah, seperti itu, Mas Yustri, ya. Sudah cukup? Oke. Ya. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan berbincang-bincang, kita break dulu. Baik pemirsa, kembali lagi di acara RDK Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, kita menjawab sesi pertanyaan Ibu. Ya. Gimana? Ada pertanyaan apa? Nah, pertanyaan pertama nih, apa arti Anas? Oh ya, Anas artinya manusia. Ya, manusia. Ya, gitu. Nah, pertanyaan kedua nih Bu, apa makna surat Anas? Ya, makna dari surat An-Nas itu bahwa Allah itu memberi petunjuk kepada umatnya untuk memohon perlindungan dan pertolongan itu hanya kepada Allah, supaya kita dijauhkan dari hasutan atau godaan setan, jin dan manusia. Ada lagi? Ada. Ya. Nah, pertanyaan ketiga, godaan kepada manusia itu dari mana saja? Oh, godaan kepada manusia itu bisa datang dari godaan setan, jin, manusia. Jadi manusia, sesama manusia itu bisa saling menggoda ya. Mungkin ada yang bersikap baik, ada yang bersikap jelek. Nah, yang bersikap jelek itu bisa menghasut atau menggoda temannya yang sudah bersikap baik. Misalnya nih, Yustri itu mau sholat luhur berjamaah. Tiba-tiba ada temanmu namanya si A, itu nggak usah sholat, ngapain sholat, capek-capek sholat gitu. Itu juga termasuk menghasut, menggoda supaya kita berbuat tidak baik. Nah, kalau Yustri itu punya iman yang kuat ya, terus ibadahnya kuat, tentunya Yustri bisa membentengi diri Yustri. Wah, tidak mau, aku mau tetap sholat berjamaah supaya aku dapat pahala ganda, supaya aku menjadi manusia yang apa? Yang baik gitu ya, yang patuh terhadap perintah Allah. Nah, pertanyaan keempat Ibu, apa keutamaan dari membaca surat Anas? Ya, keutamaan membaca surat Anas itu yang pertama, kita dijauhkan dari guna-guna atau sihir. Ya, yang mungkin kadang tidak terlihat ya secara kasat mata godaannya seperti apa, tapi kita bisa merasakannya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dijauhkan dari godaan setan, jin dan manusia. Yang ketiga, mencegah diri dari penyakit. Nah, penyakitnya seperti penyakit ain tadi yang muncul rasa cinta berlebihan, muncul rasa iri, dengki, sombong, atau perasaan yang ingin mencelakai orang lain. Kemudian mencegah diri dari kemunafikan atau berpura-pura atau menipu. Gitu. Terus yang terakhir yaitu memberikan kenyamanan saat kita tidur. Jadi sebelum tidur biasanya kita itu kan berdoa ya. Berdoa sebelum tidur. Terus kita bisa menambah dengan membaca surat An-Nas sebanyak 3 kali supaya tidur kita itu nyaman, tenang dan tidak terbangun-bangun. Gitu. Masih ada lagi? Ya. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan berbincang, kita
mempunyai makna bahwa Allah itu memberikan petunjuk kepada umatnya agar mereka memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah, supaya kita dijauhkan dari godaan setan, jin dan manusia, supaya kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan menjalankan perintah Allah. Seperti itu. Lalu untuk keutamaannya dari surat An-Nas itu tadi ada beberapa ya. Nah, kita bisa dijauhkan dari benda-benda sihir, kemudian dijauhkan dari godaan setan, jin dan manusia, kemudian memberikan kenyamanan saat kita tidur dan mencegah diri dari penyakit ain dan kemudian. Jadi pada intinya kita sebagai umat Islam atau umat Muslim itu memohon perlindungan hanya kepada Allah supaya hidup kita tenang, aman dan bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Oke pemirsa, begitu saja dan makasih Bu Erna telah datang di TK Jogja Official. Ya, sama-sama. Dan baik pemirsa, sudahi saja dan sampai jumpa di lain kesempatan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Jangan lupa subscribe,